Nah, sekarang kita lanjutkan tutorial kita. Kemarin kita sudah berhasil sampai login, kemudian loginnya sudah juga berhasil masuk ke halaman user. Nah, untuk kali ini kita akan membuat halaman user. Jadi kita buat lagi file baru, file, kemudian php, kemudian create. Nah, di sini akan kita masukkan selamat datang, kemudian namanya, berikut data pendaftaran Anda. Kemudian di sini nanti datanya, kemudian di sini silahkan mengikuti alur ppdb di bawah ini. Simpan. Kita beri nama, kita masuk ke user, kita beri nama index. Save. Oke, selamat datangnya kita blok, kita buat paragraf jadi heading. Kemudian di sini nanti akan kita buat alurnya. Seperti apa kisahnya? Caranya 1 misalnya register sama dengan 2 login, kemudian 3 alurnya adalah hasil tes, kemudian 4 daftar ulang, kemudian 5 pengumuman akhir. Ini kita kasih heading 2 misalnya. Oke, sip, simpan. Nah, di sini berarti kita harus membuat identifikasi user di dalam file index, file login yang kita buat kemarin. Nah, jadi berdasarkan nomor pendaftaran, kita menuju ke kode. Kita akan mengetik coding manual di sini. Nomor pendaftaran, oke, sini. Kita identifikasi berdasarkan nomor pendaftaran. Jadi di sini di bawah session kita beri $panggil sama dengan spasi sama dengan MySQL _fetch _asok buka kurung tutup kurung titik koma. Login RS kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita enter, kita buat sessionnya $session buka kurung tutup kurung sama dengan $panggil. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi sessionnya yang mana. Nah, yang kita panggil di sini adalah nopen. Jadi di sini tanda petik, di tengahnya kita kasih nopen. Ini sama. Tanda petik, sini nopen. Oke. Nah, setelah kita simpan, kita oke. Ini tidak ada perubahan di sini, kita close saja. Nah, kemudian di sini ini register kita close juga, info akun kita close juga, indeks saja yang muncul di sini. Nah, di sini kita akan membuat memanggil sessionnya dengan cara kita pilih di binding, kemudian kita plus, kita pilih record set query. Nah, lalu di sini kita buat track user. Kita panggil tabel siswa. Nah, di sini kita ambil nopen, nomor pendaftaran, kemudian di sini session variable tes. Kalau nomor pendaftarannya 0001, maka seharusnya datanya muncul. Nah, ini berhasil.
Kalau nomor pendaftarannya tidak ada, misalnya 0002, maka seharusnya tidak ada data. Oke, berhasil. Sip. Sukses sudah, tinggal kita oke. Simpan. Nah, di sini kita akan membuat block access, restricted access, dan logout dulu. Jadi di sini kita kasih tombol logout. Simpan. Nah, jadi tombol logout ini kita blok, kita kasih linknya di sini logout titik php, enter. Nah, artinya kalau kita logout maka dia akan keluar dari halaman login sekaligus menghapus session untuk sesi dia. Nah, kemudian kita akan buat halaman baru, file new, kemudian php create. Nah, kita langsung ke kode saja karena kita tidak memerlukan tampilan di sini, kita cuma memerlukan codingnya saja. Kita beri nama logout dulu, save. Nah, di sini langsung kita buat fungsi logoutnya, insert, cukup mudah sebenarnya. Data object, user authentication, logout user. Nah, kita perlu page-nya saja, tidak perlu ada tombolnya karena tombolnya sudah kita buat sebelumnya. Page load, apabila berhasil kita kembalikan ke file index di ppdb, bukan di dalam user lah, tapi di ppdb. Ini kan file login tadi kan, kita oke. Kita oke lagi. Nah, maka ini sudah berhasil untuk logout-nya. Kemudian kita save as logout ini, artinya kita sama persis dengan membuat file baru, misalnya access, beri nama save as. Nah, jadi ada logout, ada akses. Nah, sedangkan aksesnya kita rubah codingnya, kita delete, kita Ctrl A, delete, simpan. Kita beri coding sama seperti tadi, insert, data object, user authentication, restrict, access to page. Nah, di sini akses denied-nya apabila dia mencoba masuk, kita kembalikan ke ppdb index tadi. Oke. Kita oke lagi. Nah, jadi codingnya agak lebih panjang di sini. Nah, di dalam akses ini sudah ada session star seperti ini. Jadi untuk membuat session, kita harus membuat session star seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita harus masukkan di sini. Nah, tetapi karena ini sudah ada restricted access, jadi tinggal kita masukkan menggunakan require once. Ini kita copy, coding paling atas, kita paste, clear. Kita paste, kemudian kita beri nama di sini access, sesuai nama yang ini. Access.php, simpan. Nah, kemudian di sini kita tinggal geser atau kita nama siswanya kita kita drag. Nah, seperti itu. Kita coba login sebagai 0001 tadi, kemudian nomor handphone. Login. Nah, ini sudah berhasil. Selamat datang, nama kita kan. Kemudian berikut data pendaftaran. Silahkan mengikuti. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita logout, klik. Nah, maka dia akan kembali ke halaman login. Kita coba akses. Jadi kalau mencoba fungsi aksesnya tinggal kita tidak perlu login, misalnya kita masuk ke halaman user garis miring index misalnya, enter. Nah, maka dia tidak bisa, dia diblok oleh file access.php tadi. Jadi seperti ini. Kalau belum ada file access tadi, maka dia pasti bisa masuk walaupun tanpa login. Jadi itu adalah mengunci folder supaya orang langsung mengakses folder tidak bisa. Kita coba login lagi. 01. Oke, berhasil. Nah, di sini kita akan menampilkan data dari user yang login tersebut. Jadi di sini tinggal kita klik di tempat yang kosong, tinggal kita tampilkan data karena record setnya sudah kita buat. Insert data object, dynamic data, dynamic table. Record setnya record set user, kita all record saja. Bordernya oke. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Kita hapus yang tidak perlu. NSN, telepon, asal sekolah, nilai akhir, ini tidak perlu. Dari asal sekolah ini sampai status registrasinya kita masukkan, jadi tinggal kita blok, kita delete. Tanggal daftarnya kita masukkan, kemudian sisanya kita hapus. Delete. Simpan. Kita coba refresh dulu.
Apakah muncul datanya? Nah, sip. Nomor pendaftaran, oke. Jadi kita rapikan. Nomor pendaftaran, kemudian nama, kemudian ISN, kemudian telepon, kemudian jenis kelamin, kemudian status registrasi, kemudian tanggal registrasi, simpan. Nah, ini kita blok. Cara membloknya misalnya seperti ini, nah, sampai tanda warna hitam. Nah, itu artinya yang di bagian atas kita blok. Kita kasih header, mungkin kita kasih background hijau tengah ini aja. Nah, ya seperti itu. Ini juga sama, kita blok, kemudian bukan header tetapi kita horizontalnya kita jadi center, artinya datanya akan ke tengah nantinya. Simpan. Kita coba refresh apakah bagus hasilnya. Nah, sip. Nama pendaftaran, nama, oke. Atau kita panjangkan, klik di sini, kemudian salah satu kolom saja kita blok tabelnya, artinya kita klik yang di bagian sini. Nah, dia akan terblok semuanya. Kita kasih di sini width-nya 100%. Nah, jadi dia simpan dulu. Jadi dia menyesuaikan sampai ke ujung sini. Kita refresh. Nah, seperti itu. Oke, data pendaftaran sudah register. Berarti di sini kita letakkan statusnya berhasil. Kita warnai lah, bagusnya lah. Oke. Di sini statusnya dalam kurung register itu berhasil. Mana status rek? Nah, ini status rek, kita sini simpan. Kita coba refresh. Oh, pada keluar. Berarti kita buat record set baru lagi. Ya, karena ini sudah terpakai kan record set di atas, ini kita buat record set baru lagi. Berarti sini kita record set status. Tetap tabelnya adalah tabel siswa, kemudian nopen, nomor pendaftaran, sini juga session variable. Oke. Nah, berarti yang ini status rek ini kita hapus. Kita menggunakan record set yang di bawah. Nah, yang di sini ini kan rek user, kita pakai yang rek status. Status pendaftarannya status rek. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, simpan. Kemudian kita coba. Oke, status aktif. Nah, ini kita warnai. Warnanya menjadi, kita pakai coding CSS saja. Coba kita warnai warna biru misalnya. Cancel. Kita pakai coding di inline saja. Jadi ini seperti ini. Nah, di sini. Ini H2. Berarti ini kita kasih coding I misalkan. Itu kan miring. Di sini juga kita kasih I penutupnya. Italic kan. Nah, di sini kita kasih coding style, kemudian kita kasih color, kemudian kita kasih warna. Karena ini berhasil berarti aktif, berarti blue white. Coba simpan, kita refresh. Nah, aktif. Oke. Kemudian login juga kita kasih, cuma login ini karena kita copy dulu. Karena login ini berhasil, artinya ini kita tulis saja di sini berhasil karena tidak ada status kan. Oke, kemudian hasil tes. Nah, ini belum. Copy, paste. Ini belum. Status tes. Nah, ini status tes. Kita geser ke sini. Oke. Simpan dulu, kita coba refresh.
Oke, ini warnanya kita rubah nanti. Kemudian daftar ulang, paste daftar ulang ini juga belum, berarti status daftar ulang. Sini, oke. Sini pengumuman akhir. Pengumuman status akhir. Nah, jadi seperti ini. Kita refresh. Oke. Nah, yang belum, ini kita warnai login berhasil, oke, aktif berhasil. Belum kita warnai oranye misalkan. Jadi yang ini hasil tes ini belum kan? Ini juga kita kasih oranye. Kemudian ini juga daftar ulang belum, jadi oranye. Nanti kita akan membuat warnanya berubah sendiri. Kita pakai perulang kondisi nantinya. If sini juga oranye. Nah, kita refresh. Nah, sip. Kalanya berhasil nanti biru, kalau hasil tes tidak lulus misalnya maka dia akan warna merah. Jadi seperti itu. Oke, kita coba status berhasil, login berhasil, status aktif. Kalau status blokir, blokir ya tentu saja tidak bisa dilihat kan, karena kalau blokir dia nantinya tidak bisa login. Atau kita coba saja, oke, tidak ada masalah. Di sini kita kasih, atau kita menggunakan notepad, supaya lebih mudah untuk dilihatnya. Sum docs ppdb user index. Nah, kita pakai notepad. Di sini register. Oke. Ini apabila berhasil kita enter saja dulu. Nah, jadi sini kita akan membuat coding kondisi if. Kita buat dulu coding PHP-nya. Kemudian tanda tanya. Nah, if buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian enter, tutup kurung kurawal. Nah, di sini if rek status registrasinya, Ctrl C, paste, sama dengan apabila status registrasinya tanda petik di sini kita kasih aktif, maka ya kan, maka di bawahnya sini, maka yang ininya kita kasih warna warna blue kalau aktif. Else buka kurung lagi, enter, tutup kurung. Apabila tidak berhasil, maka akan kita ganti warnanya menjadi, kita copy, kita paste di bawah ini, kita ganti jadi warna merah, red. Simpan. Nah, tapi di sini codingnya masih masuk kode PHP, jadi di sini kita batasi dulu. PHP-nya kita tutup dulu, kemudian kita buka lagi di bawahnya. Oke. Oh, berarti di sini menutup, membuka lagi di sini. Ctrl X. Nah, di antara. Nah, ini sudah benar warnanya. Berarti di sini juga sama. Buka kurung, bukannya tanda tanya, tutup kurung. Kemudian di setelah ini baru kita buka lagi, buka kurung, tanda tanya PHP. Nah, sampai warnanya ini berubah seperti ini semuanya. Boleh kita coba kah? Oke, simpan, refresh. Nah, ini aktif.
Ini kenapa ada spasi? Kita hapus spasi ini. Maka ada benar ya. Oke, ini kita coba. Status aktif. Tapi kalau kita rubah, kita coba nih edit. Kemudian statusnya di sini blokir. Kita go. Nah, maka di sini seharusnya dia menjadi warna merah. Nah, ini berhasil. Jadi kalau aktif warna biru, blokir warna merah. Nah, jadi kalau blokir seharusnya dari login sampai sini dia tidak bisa mengakses. Nah, maka kita buat lagi perumpamaannya supaya dari nomor 2 sampai nomor 5 ini hilang teksnya. Nah, jadi kita pakai yang if lagi. Jadi dari sini. Nah, ini kita buka kurung, tanda tanya tutup kurung, di sini PHP spasi. Nah, if lagi, buka kurung tutup kurung, buka kurung perawal, tutup kurung perawal. If lagi, apabila ini sama dengan blokir, ini sama dengan blokir, maka apabila blokir, maka yang kita tampilkan bukan ini, tapi sini kita buat teksnya pakai P saja. Akun Anda diblokir. Kemudian Anda tidak bisa melakukan proses selanjutnya. Harap hubungi admin atau sekolah. Nah, seperti itu. Ini sama seperti tadi. Ini karena ini P, berarti di sini kita harus tutup dulu PHP-nya. Nah, setelah ini kita buka lagi. Ternyata PHP. Simpan. Oke. Berarti else apabila tidak diblokir, maksudnya kan, maka akan kita tampilkan yang ini. Nah, sampai sini. Nah, berarti di sini akan kita buat tanda tutup kurungnya. Nah, karena tanda tutup kurung ini harus ada PHP-nya, jadi harus kita buat PHP. Di sini juga penutupnya tanda tanya PHP. Nah, jadi kenapa ada banyak PHP di sini? Karena kita akan mengaktifkan HTML, karena HTML itu tidak bisa jalan apabila di dalam PHP. Nah, jadi seperti itu. Kita simpan, refresh. Nah, akun Anda diblokir. Anda tidak dapat melakukan proses selanjutnya, harap hubungi admin sekolah. Nah, ini apabila diblokir. Ini kita kasih warna merah. Style, kita copy saja yang ini. Jadi red, simpan. Nah, aku Anda diblokir, Anda tidak bisa sekolah. Oke, sip. Kemudian kalau ini kita edit, status blokirnya kita aktifkan, go. Nah, maka seharusnya ini akan muncul. Seharusnya lah. Ada muncul. Ini, oh ya, salah. Ini tadi apa nih tadi, status rec. Status tes belum. Salah. Yang blokir ini yang kita ganti jadi aktif. Go. Save. Kita refresh. Nah, jadi artinya kalau aktif, maka dia akan berhasil mengeluarkan status-status yang lain. Oke, sip. Kita lanjut. Kita akan membuat perumpamaan lagi. Ini banyak nih logika yang harus kita mainkan. Kita harus membuat perumpamaan lagi di hasil tes ini. Jadi apabila hasil tesnya belum, maka di sini nanti belum ya seperti ini. Nah, jadi kalau sudah misalnya lulus, kalau lulus di sini maka akan muncul di daftar ulang ini tombol daftar ulang. Tombol daftar ulang di sini.
Apabila tidak lulus, maka kembali yang 4 dan 5 ini seharusnya akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita mainkan logikanya. Login ini biarkan hasil tes. Nah, ini hasil tes. Kita enter. Ini kita enter batasnya. Jadi artinya yang kita enter nih, yang kita pakai adalah yang ini saja. Ini kita enter lagi. Ini kita enter lagi. Di sini akan kita buat lagi perumpamaan seperti di atas. Buka kurung, tutup kurung, tanda tanya, PHP, enter. Nah, if buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung kurawal, enter. If status rek hasil tes status tes ya bujur status tes sama dengannya 2 lah. If status tes adalah lulus, maka akan dimunculkan yang ini berwarna blue status tes. Oke. Apabila else ini buka kurung, tutup kurung lagi. Apabila else if, pakai if lagi kita, else if kita paste yang ini, nanti kita masukkan PHP-nya. Apabila else if buka kurung, tutup kurung, ininya kita copy. Apabila statusnya lulus, itu warna itu. Apabila statusnya belum, tadi standarnya kan, maka dia berwarna oranye. Else lagi, buka kurung, tutup kurung, else ini artinya selain yang 2 ini, maka akan kita beri warna merah, warnanya red, artinya ini yang tidak lulus. Nah, oke, ini sudah oke. Ini kita hapus berarti yang ini, simpan. Nah, ini kita beri batas lagi PHP-nya tadi, tanda tanya, tutup kurung. Kemudian di sininya kita buka lagi PHP-nya, tutup kurung, PHP. Ini oke. Di sini lagi kita kasih tutup, tanda tanya, tutup kurung. Di sini lagi kita buka lagi, buka tanda tanya, PHP. Kemudian di sini lagi kita buka, kita tutup, tanda tanya, PHP. Kemudian di sini terakhir kita buka tanda tanya, PHP. Oke, sip. Status tes. Oke, sip. Coba. Nah, kalau status tes on spasi, berarti kita kasih spasi juga di login itu, login. Spasi di sini, spasi simpan supaya sama. Nah, sama. Status tes, kalau belum warna oranye. Kalau nyawa status tes jangan sampai salah lagi. Nah, status tes berhasil. Katanya lah lulus. Maka kalau lulus kita refresh, nah dia berubah jadi warna biru. Kemudian apabila kita rubah lagi di database-nya, kalau seandainya tidak lulus, artinya selain yang 2 tadi, seharusnya dia berwarna merah. Refresh. Nah, hasil. Kemudian lagi, apabila dia tidak lulus, maka yang 4 dan 5 ini harusnya hilang. Nah, jadi seperti itu. Kita coba utak-atik lagi di sini.
Oke, buka kurung, tutup kurung, tanda tanya, PHP. Di sini kita enter, di sini kita kasih if, hadang if-nya di langsung. Seharusnya ini kita tab supaya lebih cantik. Ini tab, ini tab. Paling bawah yang ini juga tab. Oke. Mana tadi? Mana tadi? Ini. Nah, oke. If buka kurung, kurung kurawal, tutup, enter. Apabila status rec-nya ini tidak lulus, nah yang ini kita copy saja, yang ini status tesnya tidak lulus, nah maka akan kita beri pesan di sini, warna, kita copy warna merah yang ini tadi, nah yang kayak diblokir tadi kan. Kita letakkan sini, paste. Mohon maaf, Anda tidak lulus tes. Anda tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya. Nah, simpan. Oke. Itu dulu. Kemudian else. Apabila statusnya selain yang ini tadi, maka akan kita masukkan di sini. Oke, ini berarti kita tambahkan juga tanda tutup kurung kurawalnya nih untuk yang else ini. Oke, di sini sip. Nah, tinggal kita kasih PHP di sini. Sini tutup. Kemudian di sini kita buka lagi. Di sini. Kata datanya PHP. Sip. Nah, sampai warnanya bagus kembali, bukan hitam tipis lah. Coba. Seharusnya ini akan hilang 4 dan 5-nya ini. Oke. Mohon maaf, Anda tidak lulus tes. Anda tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya. Nah, sip. Kemudian kita akan beri lagi yang lulus. Oke, ini kita edit lagi. Tidak lulusnya kita hapus tidaknya. Lulus, kita go. Nah, jadi setelah ini kita lanjutkan dengan yang tombol daftar ulang ini. Jadi kalau yang sudah hasil tes lulus, maka daftar ulang di sini akan menjadi belum, dan di sini akan ada linknya. Dan kemudian kita tambahkan saja linknya di sini. Daftar ulang. Oke, sip. Nah, kita tambahkan sini linknya. Huruf. Di sini pagar saja dulu sementara. Kemudian di sini penutupnya. Di sini lagi daftar ulang. Coba lihat dulu. Masuk di situ. Oke, berarti kita H2-nya ini kita kesampingkan sebelah sini. Di sini kita kasih spasi. Daftar ulang. Link, jadi kita tambahkan link daftar ulang. Nah, oke. Nah, kemudian apabila daftar ulangnya sudah, berarti linknya ini akan hilang. Selesai masuknya lah. Oke. Langsung kita tambahkan di sini. Oke, kita pakai if else lagi. PHP. Tetap aja if buka kurung tutup kurung kurawal, enter. Kemudian else buka kurung tutup kurung, enter. Nah, jika status yang ini daftar ulang paste di sini sama dengan belum, maka hasilnya adalah yang ini.
kita cut, kita letakkan di sini. Kemudian lagi apabila sudah, maka ini juga kita copy, tapi linknya kita hilangkan. Paste linknya dari A sini sampai sini. Oke, ini warnanya menjadi red, orange, blue. Nah, lalu kita tambahkan ini kita backspace supaya kita tambahkan coding PHP-nya. Di sini PHP penutup, kemudian di bawah sini PHP pembuka lagi seperti di atas juga. Sini PHP penutup, kemudian di sini kita tambahkan PHP pembuka. Oke, kita coba. Nah, ini belum. Kalanya sudah selesai, sudah dapat ulang, jadi selesai, go. Nah, maka hasilnya ya selesai. Oke. Iya. Oke. Nah, kemudian pengumuman akhir, ini terakhir. Kalau pengumuman akhir ini berarti belum lulus dan tidak lulus. Ya kan? Kita lihat di file praktikumnya. Tidak ada. Oke, berarti memang 3 tadi aja statusnya. Jadi belum, kemudian lulus dan tidak lulus. Oke, kita amati lagi codingnya. Apabila belum, Jadi sini harus kita tambahkan lagi coding PHP. PHP. Nah, di sini if lagi, buka kurung tutup kurung, kemudian else if lagi, karena ada 3 perumpamaan kan. Kemudian terakhir baru else. Nah, apabila ininya sini sampai status akhir sini, apabila itu status akhirnya adalah belum, kemudian kita copy ini, dan apabila status akhirnya ini lulus, kemudian sisanya tidak lulus, tidak perlu kita tulis dan dia akan otomatis. Nah, ini kita cut juga. Apabila statusnya lulus, kan? Maka belum, warnanya oranye, statusnya itu oke. Kemudian kalanya statusnya status akhirnya adalah lulus, ini berarti menjadi warna blue. Itu statusnya oke. Kemudian terakhir, apabila statusnya tidak lulus, ini menjadi red. Simpan. Oke. Apakah ada tambahan link? Oke, tidak ada. Oke. Udah, sip. Kita tambahkan coding PHP di sela-selanya seperti biasa. Sini penutup. Kemudian di sini
pembuka, kemudian di sini penutup lagi, kemudian di sini pembuka lagi. Ini agak banyak karena memang ada 3 perumpamaan di sini. Kemudian terakhir di sini pembuka lagi. Simpan. Tes. Kita ulang dari daftar ulang, coba tes. Apabila daftar ulangnya belum go, maka hasilnya adalah belum itu. Oke, save, tidak ada perubahan. Oke, save. Berarti di sini daftar ulang selesai. Kemudian status akhir adalah lulus misalkan. Go. Nah, ini selesai, ini lulus jadi biru. Kalau tidak lulus, maka tidak lulus. Oke, sip. Nah, oke, sampai di sini untuk halaman indeks untuk user sudah selesai kita buat, tinggal kita simulasi kemudian halaman admin juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan menampilkan coding keseluruhan untuk file index pada halaman user, pada folder user. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama ini. Nah, ini baris ke-35 sampai 60 sampai title. Kemudian di bawahnya ini ada tabel datanya. Nah, kemudian di bawah sini lagi baru timeline-nya. Nah, ini. Oke. Lanjut. Ini semuanya. Oke. Kemudian lanjut lagi di bawah. Ini. Oke, lanjut terakhir adalah yang ini. Oke.